Halo Sobat Isi Stok, hari ini kita mau bahas eh, berita tanggal 26 September semester 1 2022 laba bersih jasa marga menyentuh angka 734 miliar. Ini berita positif, kenaikan volume lalu lintas mungkin akibat turunnya kasus COVID-19 ini dan pembukaan jalur-jalur baru, rute-rute baru. Nah, ini sekarang kita mau lihat apakah jasa marga itu layak untuk dibeli saat ini, karena pembahasan pernah ada di video saya sebelumnya waktu laporan keuangan kuartal 1. Waktu itu kalau nggak salah harganya belum, artinya nilai wajarnya masih berada di bawah harganya atau harganya over value saat itu. Tapi dengan adanya laporan keuangan ini kita mau hitung lagi, kita akan menggunakan rumusnya Benjamin Graham dari bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor. Oke. Dua buku ini pegangannya Warren Buffett di dalam menghitung nilai wajar saham. Sekarang Sobat Stock bisa download di Google Play Store. Mungkin dalam berapa hari ini dalam under maintenance karena kita under attack. Jadi aplikasi ini akan menunjukkan harga pasar jasa marga dengan nilai wajarnya, perbandingannya. Nilai wajarnya kita hitung dengan rumusnya Benjamin Graham. Oke, sekarang kita lihat atau kita download aplikasi Isi Stok dan akan lihat tampilan seperti ini. Oke, kita lihat jasa marga. Nah, itu harga closing price-nya 3470 ya. Coba 3470 JSMR. (3470) memang posisinya masih sideways ya, menurun sih sebetulnya. Nah, ini nilai wajarnya kan lagi bagus nih. Ini berapa sih? 3450. Nilai wajarnya itu 5000 tertinggi. Tapi kenapa ini ada negatif? Kita buka panel berikutnya. Laporan udah up to date ya. Revenue growth-nya 3,7%. Ini defisit nilai wajar saham karena net current assetnya 10 triliun. Kalau dia nutup hutang jangka pendek, dia tetap bisa surplus 3 triliun working capital. Tapi kalau suruh nutup 58 triliun, ya sudah pasti dia akan defisitnya neracanya 55 triliun. Nah, itu yang membuat akhirnya kalau kita gabungkan dengan utang jangka panjangnya, nilai wajar terendahnya itu nggak kuat, akhirnya dia negatif. Sedangkan nilai wajar tertingginya itu karena dia punya positif working capital yang 3 triliun ditambah free cash flow-nya 3 triliun, makanya bagus gitu. Nah, kita lihat lagi analisa berikutnya, pertimbangan berikutnya adalah financial ratio. Return on equity-nya 2% half year. Full year-nya itu kan nggak sampai 5%, berarti 50% di bawah benchmark. Benchmarknya itu 10%. Debt to equity-nya juga tinggi sekali, udah lewatin angka 2,5, padahal satu kali saja sudah merah lah, udah warning sebetulnya. Profit margin nggak bisa besar. Ini ada gap yang cukup besar ya. Dia punya gross marginnya 48%, tapi profit marginnya 7%. Artinya ada 40
itu diperuntukkan untuk biaya non operasional atau indirect cost. Kalau direct cost-nya jalan tol itu tentunya adalah yang terkait langsung sama cost of goods sold atau direct cost-nya. Nah, indirect cost-nya ini sebetulnya tidak efisien, terlalu tinggi nih. Bisa itu dari selling and general expenses, termasuk biaya marketing, biaya promosi, biaya payroll, gaji, dan lain sebagainya. Nah, return on asset-nya nggak bagus, cuma 0,58. Dia punya working capital bagus karena memang working capital kan tadi saya bilang surplusnya 3 triliun. Kita mau lihat historisnya Jasa Marga, historisnya 2021 seperti apa. Sama sih sebetulnya, beban utang jangka panjangnya tuh terlalu tinggi. Tetapi di tahun 2021 nilai wajarnya di bawah harga. Artinya harganya ketinggian udah. Tetapi emang performance-nya nggak terlalu bagus. Return on equity-nya aja juga cuma 342 full year. Debt equity-nya mendekati 3, profit margin-nya cuma 5,7. Nggak bagus. Kalau kita lihat 2020 lebih parah lagi karena dia net loss. Oke, jadi pandangan value investor untuk sahamnya Jasa Marga belum layak dibeli, kecuali Anda mau main trading jangka pendek, bukan caranya value investor. Itu mungkin aja Anda lihat momentum, Anda lihat sentimen dan lain sebagainya, bisa aja masuk di situ. Tapi kalau sentimen doesn't work kan berarti akhirnya stuck uang Anda di sana. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.